Katanya si paling literasi, tapi kok minim aksi. Berulang kali baca buku tentang lingkungan, tapi masih sering suka buang sampah sembarangan. Paham pentingnya mengatur keuangan, tapi kalap kalau soal barang kesukaan. Diskon 10%. Bikin tulisan anti korupsi, tapi kalau ada sisa uang belanjaan dari mama, langsung diambil tanpa basa-basi. Kalau literasi cuma soal tentang membaca, mungkin kita harus berkaca. Banyak yang mengira kurangnya literasi hanya berdampak secuil pada kehidupan kita. Nyatanya, banyak orang-orang hancur karena tidak bisa berliterasi dengan baik. Kelalaian dalam berpikir, kecacatan sebuah hasil, dan degradasi ilmu pengetahuan adalah dampak destruktif yang menghancurkan suatu bangsa. Indonesia mengalami intrik panjang dalam menghadapi buta aksara yang terjadi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2024, persentase buta aksara yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada masyarakat di usia 15 tahun ke atas adalah 3,33%. Pada tahun tersebut, jumlah proyeksi penduduk Indonesia ada sekitar 215 juta penduduk. Tandanya, kurang lebih ada 7 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca peraturan, menulis namanya sendiri, bahkan menghitung penghasilan. Jumlah ini bahkan dapat membuat Singapura menjadi sesak yang hanya 6 juta penduduk saja. Seorang pelajar yang enggan berliterasi akan menurunkan kualitas pendidikan karena tidak memenuhi capaian. Seorang pegawai dengan gaji UMR akan kehilangan pekerjaannya karena tidak memenuhi kompetensi zaman yang dapat ia dapat dari literasi. Dan seorang investor dapat kehilangan uangnya dan mengalami kerugian karena tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Bukan mengubah bukunya, ubah kebiasaannya. Masyarakat Indonesia memiliki screen time terlama di dunia dengan rata-rata 5,7 jam per hari. Hal ini selain merusak mata, menimbulkan pertanyaan apakah sesuatu yang benar-benar kita lihat di internet benar-benar bermanfaat. Jika tidak, mengurangi screen time dan memperbanyak book time adalah langkah pintar untuk mengubah kebiasaan. Masifnya informasi sekarang seringkali membuat penyaringan informasi sering meloloskan informasi-informasi bohong. Kerentanan ini didukung oleh tingkat kemalasan masyarakat untuk membaca, terbukti dengan hanya masyarakat menarik kesimpulan dari membaca judulnya saja. Makanya, cari tahu dulu, bukan percaya dulu adalah langkah untuk memantik masyarakat meningkatkan tingkat literasi mereka. Katanya bakal lanjut baca buku ini kalau misalnya ada waktu kosong. Giliran ada waktu kosong, malas scroll TikTok. Daripada nunggu waktu kosong, baca sekarang ketimbang nanti jadi omong kosong. Sudah ubah kebiasaan, tapi masih kurang bahan bacaan? Solusinya ke perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah perpustakaan terakreditasi ada sebanyak 14.000 yang tersebar di seluruh seantero Nusantara. Bahkan sekarang, digital telah membawa perpustakaan menjadi perpustakaan digital, sehingga kita bisa membaca kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kini saatnya mengubah bacaan menjadi sebuah harapan. Dengan membaca, kita tahu bahwa apel memiliki warna merah dan warna lain dengan rasa manis dan asam bersamaan. Namun, apakah membaca cuma membawa kita pada informasi tersebut? Barangkali diri kita sendiri yang membatasi. Dengan sebuah apel, pohon apel dapat tumbuh. Literasi bukan soal sekadar membaca, tapi awal untuk aksi nyata.